Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Insan Tutor ya, channel pemersatu untuk YouTuber pemula. Baik, yang saat ini mungkin masih bingung ya, masih bingung mencari tutorial, tutorial A, tutorial B, tutorial C, semuanya diikutin. Teman-teman sebenarnya jangan bingung ya, jangan bingung. Kenapa kok beda-beda gitu loh? Gini loh bro, algoritma YouTube itu tidak ada yang paham, tidak bisa dipahami ya. Siapapun itu nggak bisa memahami itu karena itu adalah rahasia terbesar ya, rahasia terbesar YouTube. Makanya itu muncullah konten kreator. Konten kreator itu memberikan edukasi berdasarkan pengalamannya, berdasarkan mungkin riset dan juga berdasarkan copy paste. Copy paste maksudnya peraturannya YouTube begini, begini, nggak boleh diikutin, disampaikan ke teman-teman. Karena pada dasarnya netizen Indonesia kan malas baca ya, makanya disampaikanlah muncullah konten kreator ini. Jadi metode saya begini dengan teknik saya begini, kalau memang itu cocok buat teman-teman, ya ikutin gitu loh. Jadi kalau nggak sesuai dengan metode saya, pembelajaran saya, ini tidak membuat channel teman-teman itu berkembang, jangan ikutin ya. Dengan metodenya si B yang mengajarkan mungkin tentang CEO, tentang thumbnail yang bagus, tentang deskripsi yang bagus. Coba teman-teman itu pakai dan nanti teman-teman buktiin sendiri. Uploadlah video ya, upload video. Setelah itu dengan CEO itu teman-teman tunggulah videonya 1 tahun itu. Ada penambahan subscriber nggak? Ada penambahan jam tayang nggak? Atau mungkin ada penambahan view nggak? Kalau nggak ya jangan dipakai. Kalau memang itu membuat video teman-teman rame, ya pakai itu, jangan pakai metode saya gitu loh. Lebih simpel ya, gampang ya. Jadi tidak perlu bingung pakai metode yang mana. Jadi silahkan aja ikutin semua konten kreator, baik A, B, C, itu nggak masalah, tidak harus Insan Tutor. Bahkan ada yang, wah ini Insan Tutor ini metodenya sesat. Wah, bro, berpikirnya nggak begitu ya. Begini, kalau metode saya ini dipakai oleh teman-teman, setelah itu nggak berhasil, saya maksa teman-teman untuk mengikuti saya, artinya sama dengan saya ini melempar tai ke muka saya sendiri. Demikian juga dengan kreator lain, kalau memaksakan ya, memaksakan kehendak untuk mengikuti metodenya dia sedangkan tidak berhasil, sebenarnya ini konten kreator ini juga lagi berak, tapi nggak cebok. Kenapa? Dijilatin sendiri gitu loh, menjijikkan kan. Jadi nggak usah teman-teman sendiri nggak harus memahami nih, harus cerdas lah menjadi seorang konten kreator dan cerdas menjadi netizen ya. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Sekali lagi ini bukan masalah ini dilarang YouTube, itu dilarang YouTube, tapi ini adalah sebuah metode karena algoritma YouTube itu sekali lagi tidak bisa dipahami sama sekali ya. Jadi teman-teman nilai ya, konten kreator itu yang mana yang perlu diikuti dan yang mana yang tidak ya. Yang mana yang ujung-ujungnya bisnis yang merugikan teman-teman itu juga harus dipahami juga. Jadi jangan serta-merta mengikuti si A terus menyalahkan si B, mengikuti si B menyalahkan si C. Nggak boleh kayak gitu. Teman-teman juga misalnya komen di kolom komentar saya juga nggak mau teman-teman menyalahkan si kontennya si A atau mungkin menyalahkan kontennya si B. Enggak, semuanya pelajari karena semua tujuannya sama. Tujuannya cuma satu aja ya. Tujuannya satu, yaitu membuat dan ingin membuat teman-teman itu sukses. Cuma itu aja. Saya juga menginginkan teman-teman itu maju, konten kreator yang lain juga menginginkan teman-teman itu maju. Dan masalah mungkin dari kemarin kan saya selalu memberikan metode atau mengajarkan ke teman-teman untuk cobalah sub for sub dengan 3 atau 4 video. Ini maksudnya ini bukan sub for sub yang barbar ya, seperti yang ada di pikiran teman-teman sekarang. Begini bro, makanya kalau sub for sub ya, saya nggak nyalakan teman-teman ya, mungkin belum bisa dipahami. Sub for sub itu kenapa saya menyarankan ke teman-teman itu 10 ya, 10 tiap hari lah, nggak terlalu barbar. Saya yakin teman-teman masih barbar ini saat ini, mungkin bisa sampai 30-40 ya. Jadi gini, kenapa kok 10 orang ya? Itu coba pilih dan pilah. Pilih dan pilah itu kenapa? Satu, itu dia punya channel apa enggak ya? Kalau videonya itu di atas 5, kemungkinan dia ada keinginan untuk membangun sebuah channel ya, membangun sebuah komunitas.
Jadi artinya itu teman-teman datangin ya, teman-teman kunjungin, tonton videonya dia 3. Dan itu pun kalau bisa yang satu tema. Artinya kenapa? Kalau teman-teman nonton videonya dia satu tema, itu kan tidak ada tekanan. Karena sama, teman-teman juga bisa ngambil ide dari videonya dia untuk membuat konten di video teman-teman itu loh. Ya. Jadi kalau memang itu tidak satu tema, ya subscribe aja. Setelah itu tinggalkan, nggak masalah, nggak masalah. Kenapa kok saya sarankan supaya teman-teman ini nonton videonya dia? Karena nanti saat dia membuat sebuah konten lagi, maka dan teman-teman sudah menonton videonya dia 3, ya, itu videonya dia akan dijejelin di teman-teman, di berandanya teman-teman akan selalu muncul, sama dengan videonya Insan Tutor ini. Di berandanya teman-teman kan selalu muncul, ya. Jadi dari sanalah, karena satu tema teman-teman itu nonton 3 video itu, nanti makin lama akan terbentuk sebuah konstruksi algoritma yang sempurna. Kalau memang itu satu tema. Kalau memang tidak satu tema, bantu dia, nggak ada salahnya ya. Dan kadang-kadang ini bahasa saya ini dipahami oleh konten kreator yang di luar sana. Itu kadang-kadang, yuk support yuk support sampai batuk ini loh. Support. Itu nggak gitu konsepnya. Saya hanya ingin mengarahkan teman-teman itu membentuk sebuah konstruksi algoritma dari awal, ya. Jadi bukan kok ini ngajak support secara barbar, enggak. Jadi kita juga harus cerdas, karena banyak sekali yang menjadi konten kreator itu bahkan lulusan perguruan tinggi, ya lulusan apapun itu, tapi yang jelas otaknya satu masih picik, yang kedua sebenarnya masih dungu juga, nggak bisa memahami sebuah konten itu sebagai malah dianggap sebagai persaingan, ya, malah dianggap sebagai persaingan. Karena begini guys, pada dasarnya kalau ada sebuah kreator baru muncul, setelah itu merasa dirinya ada sebagian ya, kita nggak sebut siapakah dia, dan kita juga nggak nyindir siapakah dia. Yang jelas banyak sekali, karena itu memang begitu di dunia penjutupan ini. Konten kreator yang sudah lama dan cenderung videonya sepi ini biasanya akan nebeng di kreator-kreator yang baru muncul. Kenapa? Viewernya mungkin ya sudah mulai menurun segala macam. Tapi ya terlepas dari itu nggak masalah sih, dia mau ngapain juga. Gini, yang saya lakukan ya, teman-teman tahu ya bahwasanya Insan Tutor ini subscribernya tiba-tiba 1000, 2000, 3000, 5000. Sekarang 15.000. Yang saya lakukan apa? Ya. Saya selalu nonton channel-channel besar ya yang setema dengan saya. Artinya channelnya si A, si B, si C. Ini saya tonton, sering saya tonton ya. Sering saya tonton, dan itu yang satu tema. Yang terjadi apa? Terbangun sebuah konstruksi algoritma, penontonnya dia menemukan video saya, setelah itu nonton video saya, suka di like, di komen, di subscribe. Itu yang terjadi. Dan sekarang bisa teman-teman lihat sendiri kan, banyak subscriber dari konten kreator lain yang menemukan video saya, dan itu komen, like, dan share. Banyak sekali. Jadi teman-teman ini tidak harus ini ya, idealis ya. Buang idealis teman-teman. Mungkin saya sudah mengikuti kontennya si B bertahun-tahun sampai saya sudah monet, sampai saya sudah berpenghasilan. Saya mengikuti kontennya si C ini sudah bertahun-tahun sampai saya sudah monet. Atau mungkin saya baru mengikuti kontennya Insan Tutor dan itu teorinya menyesatkan semua. Sekali lagi ini bukan masalah teori, ya. Ini metode yang saya pakai dan saya share ke teman-teman. Jadi biasanya teman-teman ini cenderung dan terlalu cepat mengambil kesimpulan, ya. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, belum tahu isi dari sebuah video ini dan membuat pernyataan sendiri. Wah, ini sesat, menyesatkan ini metode Insan Tutor. Kalau nggak suka jangan dipakai, kalau nggak sesuai dengan channelmu jangan dipakai. Seperti yang saya bilang tadi,
Kalau saya memaksakan sebuah metode ini dan teman-teman ikutin, teman-teman ternyata tidak berhasil, sama dengan saya membuka kotoran ke muka saya sendiri. Tapi kalau sebuah konten kreator itu memaksakan metodenya yang mungkin hanya sekedar teori untuk teman-teman ikuti, dan teman-teman itu ternyata subscribernya ya segitu-segitu aja, harus begini, wah ini yang paling benar, sama dia berak habis itu dijilat dia sendiri itu loh. Ya paham ya. Semoga ini menjadi inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.